Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah dataset untuk dijadikan visualisasi dengan judulnya adalah destinasi wisata dari 5 kota besar di Pulau Jawa. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Satrio Dava dengan NIM G11230033. Dilanjutkan oleh Arya. Perkenalkan, nama saya Arya Yuda Batara dengan NIM D1112300026. Dilanjutkan oleh Helga. Nama saya Helga Janiarika dengan NIM G11230022. Dan terakhir. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikur Rahman dengan NIM G11123007. Oke, teman, di sini saya akan mempresentasikannya langsung mengenai dari dataset awalnya bagaimana, lalu nanti pengolahan datanya seperti apa, serta visualisasinya seperti apa. Untuk pertama kalinya silakan kepada Roman untuk mempresentasikan. Ya, dataset mengenai destinasi wisata di Indonesia berisi berbagai informasi penting yang dapat digunakan untuk analisis pariwisata dan pengembangan strategi wisata yang lebih efektif. Dataset ini terdiri dari beberapa file yang mencakup informasi mendalam tentang tempat wisata di 5 kota besar, yaitu Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Bandung, dan Surabaya. Data tersebut mencakup atribut-atribut seperti nama tempat wisata, misal kategori alam, budaya, dan rekreasi, kisaran harga, tiket, rating dari pengguna, serta koordinat geografis. Informasi ini memberikan gambaran menyeluruh tentang karakteristik destinasi wisata di setiap kota. Data ini sangat berharga untuk melakukan analisis demografis dan memahami pola perilaku konsumen seperti preferensi wisata berdasarkan usia atau lokasi tempat tinggal. Analisis ini dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pengalaman wisata di lokasi tertentu atau memberikan perhatian khusus pada destinasi wisata yang kurang diminati. Tak hanya itu, dataset ini juga mencakup informasi tentang paket wisata yang berisi kombinasi beberapa tempat wisata dalam satu paket perjalanan. Data ini memudahkan perencanaan perjalanan yang lebih terstruktur dan memberikan pengguna lebih banyak opsi untuk menjelajahi berbagai destinasi. Dengan adanya paket wisata, pengguna dapat menikmati pengalaman wisata yang lebih praktis dan terjangkau. Secara keseluruhan, dataset ini memberikan peluang besar untuk memahami dinamika pariwisata di Indonesia, meningkatkan pengalaman wisata bagi pengguna, serta membantu perilaku industri pariwisata dalam merancang strategi pemasaran yang lebih efektif dan berbasis data. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Helga. Selanjutnya adalah penjelasan per tabel, yaitu pertama adalah user. Data yang diberikan berisi informasi mengenai pengguna yang terdaftar mencakup 3 kolom, yaitu user ID yang merupakan ID unik untuk setiap pengguna, location yang menunjukkan lokasi tempat tinggal pengguna beserta nama kota dan provinsi di Indonesia, dan age yang mencantumkan usia pengguna dalam tahun. Setiap baris mewakili satu pengguna dalam informasi yang dapat digunakan untuk analisis demografis, pemasaran, atau penelitian perilaku konsumen, hingga memberikan wawasan tentang karakteristik demografis pengguna di berbagai daerah di Indonesia. Selanjutnya yang kedua adalah Tourism with ID. Data yang diberikan berisi informasi mengenai tempat-tempat wisata di Jakarta, Indonesia. Setiap entry mencakup kolom seperti place ID untuk ID unik tempat, place name untuk nama tempat, dan description untuk menyajikan deskripsi singkat, termasuk sejarah dan daya tarik.
Terdapat juga kolom kategori yang mengelompokkan tempat berdasarkan jenis seperti budaya dan taman hiburan, seperti city yang menunjukkan lokasi di berbagai kota. Selain itu, informasi tentang harga tiket masuk, rating berdasarkan ulasan pengunjung, dan rekomendasi waktu kunjungan dalam bentuk time minutes. Ketiga adalah tourism rating. Data yang dilampirkan yang adalah berisi informasi tentang penilaian tempat wisata oleh pengguna dengan struktur mencakup user ID sebagai ID unik pengguna, place ID sebagai ID unik tempat wisata, dan place ratings yang menunjukkan penilaian penggunaan dalam rating 1 hingga 5. Contohnya, pengguna dengan ID 1 memberikan penilaian 3 untuk tempat ID 179 dan 2 untuk ID 344. Data ini memungkinkan analisis seperti menghitung rata-rata penilaian per tempat, memahami distribusi penilaian, dan mengidentifikasi pengguna aktif berdasarkan jumlah tempat yang dinilai, sehingga sangat berguna untuk menganalisis preferensi wisatawan hingga tempat wisata, serta meningkatkan pengalaman wisata dan pemasaran yang lebih efektif. Yang terakhir adalah package tourism, yaitu data yang mencakup informasi tentang paket wisata di beberapa kota di Indonesia, termasuk Yogyakarta, Bandung, Semarang, Surabaya. Struktur data terdiri dari kelompok menunjukkan nomor paket, nama kota, serta daftar tempat wisata yang termasuk dalam setiap paket, seperti Monas dan Museum di Jakarta, Candi Prambanan dan Pantai Tritis di Yogyakarta, Taman Hutan Raya dan Museum Geologi di Bandung, Lawang Sewu dan Candi Gedong Songo di Semarang, serta Momen Tugu Pahlawan dan Kebun Binatang Surabaya di Surabaya. Data ini memungkinkan analisis varian destinasi, perancangan perjalanan, eksplorasi pilihan wisata, dan analisis lebih lanjut tentang tren wisata di Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arya Yuda. Baik, saya akan menjelaskan permasalahan utama. Sebelum bepergian, biasanya seseorang akan merencanakan lokasi yang akan dikunjungi dan waktu keberangkatan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk menghindari masalah seperti jarak tempuh dan waktu yang dibutuhkan tidak sesuai dengan harapan. Meskipun Indonesia memiliki banyak tempat wisata menarik, pedalaman yang indah, peninggalan budaya, sejarah yang unik, pantai, kehidupan malam seperti di Jakarta serta Bali, dan masih banyak lagi, negara ini masih gagal menarik jumlah wisatawan asing yang besar. Walaupun Indonesia mungkin mencapai target menyambut 10 juta wisatawan asing pada tahun 2015, angka ini jauh lebih rendah dibandingkan jumlah wisatawan yang mengunjungi negara tetangga. Di sini kami sudah mengidentifikasi 4 masalah. Masalah yang pertama adalah total wisata setiap kota. Masalah ketidakmerataan jumlah wisatawan di berbagai kota, misalnya kota tertentu seperti Yogyakarta dan Jakarta mungkin memiliki jumlah wisatawan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kota lain, seperti Semarang dan Surabaya. Lalu masalah yang kedua adalah harga rata-rata menurut wisata. Masalah perbedaan harga rata-rata antara berbagai kategori wisata. Jika harga di kategori tertentu, misalnya seperti cagar alam, terlalu tinggi, ini dapat mengurangi daya tarik bagi wisatawan, terutama bagi wisatawan asing yang memiliki anggaran terbatas. Lalu yang masalah ketiga adalah total destinasi wisata. Masalah ketidakcukupan jumlah destinasi wisata yang menarik, misalnya jika jumlah destinasi seperti taman hiburan dan budaya sangat tinggi. Tetapi destinasi lain seperti pusat perbelanjaan jauh lebih sedikit. Ini bisa membatasi pilihan wisatawan. Lalu masalah yang keempat adalah rata-rata rating menurut kota. Masalah perbedaan rata-rata rating antara kota, jika kota-kota tertentu memiliki rating yang lebih rendah, ini dapat mempengaruhi keputusan wisatawan untuk mengunjungi kota tersebut, meskipun memiliki potensi wisata yang baik. Dengan mengidentifikasi masalah-masalah ini, pihak terkait dapat merumuskan strategi untuk meningkatkan daya tarik pariwisata Indonesia bagi wisatawan, terutama dari luar negeri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Satrio. Oke, untuk selanjutnya, mungkin tadi Arya setelah menjelaskan bagaimana masalah-masalahnya yang ada di tabel ini. Untuk solusinya mungkin dari total setiap wisata setiap kota,
Itu pertama kita faktori mulai dari promosi destinasinya seperti apa, lalu juga pengembangan event-nya juga seperti apa. Nah, untuk promosinya mungkin kita bisa menggunakan media sosial, influencer lah, untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Nah, untuk yang keduanya juga untuk pengembangan event itu sangat wajib juga, di mana selenggarakan festival atau acara khusus yang menarik wisatawan, seperti festival budaya atau kuliner untuk meningkatkan kunjungan. Lalu yang kedua adalah harga rata-rata menurut wisata. Nah, untuk solusinya itu pertama melihat dari paket wisata yang terjangkau, karena makin harganya makin murah dan kualitasnya bagus, biasanya para wisatawan itu akan datang dengan sendirinya. Lalu juga dengan diskon serta promosi untuk dilakukan di setiap destinasi wisatanya. Lalu yang ketiga itu mengenai total destinasi wisata, di mana investasi yang pertama itu adalah investasi per kategori destinasi wisatanya itu harus dikembangkan. Misal nih di taman hiburan itu kita kembangkan lagi destinasi-destinasi yang lebih banyak lagi, lalu juga bagaimana cagar alamnya serta tempat perbelanjaannya juga yang lebih diperluas. Lalu untuk yang terakhir adalah rata-rata rating menurut kota. Nah, di sini kita bisa memperhatikan mungkin pertama adalah penilaian dari segi layanan, di mana layanan itu adalah penilaian utama dari para wisatawan di setiap destinasi wisata di setiap kota. Itu menjadi faktor utama juga. Dan sepertinya kalau jika setiap destinasi wisata itu harus dikembangkan lagi setiap layanannya. Lalu yang kedua itu kita harus meminta feedback kepada setiap wisatawan, seperti menanyakan hal yang apa harus dikembangkannya seperti apa, lalu kekurangannya seperti apa dari destinasi tersebut. Nah, kita harus meminta kepada wisatawan feedback dari mereka tentang informasi dari destinasi tersebut, supaya kita akan melakukan perbaikan di setiap destinasi tersebut. Nah, lalu yang terakhir juga ini mengenai harga tiket di setiap destinasi wisata. Ini adalah rincian-rincian harga per destinasi wisata yang ada yang cukup mahal juga, mulai dari Trans Studio Bandung itu sampai 280.000 ya. Nah, ini adalah rincian-rinciannya. Oke, teman-teman. Mungkin dari kami itu penjelasan mengenai data visualisasi destinasi wisata dari 5 kota besar di Pulau Jawa. Sekian dari kelompok saya Satrio Dava, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.